Kalaupun dia nggak menyebut, tapi nanti kan kita bisa ditelusuri siapa yang sebenarnya bisa dikenakan pasal 21 nih. Ini kan sekarang orang yang biayain ini bisa dikenakan pasal 21 kan, menghalangi penyidikan kan. Nah, maksud saya pasti mereka sudah berpikir tentang itu. Oleh sebab itu ya ini dipertahankan sampai kiamat ya dia tidak akan pernah muncul. Makanya saya bilang tadi sekali lagi nunggu Anies jadi presiden dulu. Baru jelas ini hukum di Indonesia gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alpat Santero Jagat dimanapun berada, barusan tadi di awal video ini ada harapan dari Pak Saud Situmorang ya, dimana beliau pernah dalam posisi pimpinan KPK yang justru saat ini beliau sangat pesimis dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Tentunya pemerintahan ini ada yudikatif, ada eksekutif, ada legislatif. Karena beliau adalah di bidang hukum dan di acara Hot Room yang dilakukan oleh Metro TV, hostnya adalah Pak Hotman Paris. Di situ Bung Saud Situmorang menyampaikan keoptimisannya untuk penegakan hukum jika nanti negeri ini dipimpin oleh Anies Baswedan, dan sekaligus berarti memberi pesan bahwa penegakan hukum saat ini memang compang-camping jauh dari harapan kita semua. Dalam acara tersebut, dalam acara Hot Room ya, yang dilakukan oleh Metro TV, hostnya adalah Hotman Paris Hutapea. Di situ juga ada Henry Satrio, kemudian Saiman, Bung Saiman ya, kemudian dari Maki, kemudian Ferry Amsari dari ahli hukum tata negara, kemudian Pak Saud, kemudian satunya lagi saya kurang kenal. Dari para narasumber yang hadir itu 5 orang, itu mereka sepakat bahwa kasus Harun Masiku yang di acara itu diungkap antara hukum dan politik, judulnya mereka bersepakat bahwa ada prasangka dari apa yang dilakukan Harun Masiku saat ini adalah ada yang membackingi. Yaitu apa? Yaitu siapa? Ya kita semuanya tidak tahu, dan ini adalah karena semuanya ahli, bukan ya ahli hukumnya 1-2 lah, tapi semuanya paham hukum ya. Kita tidak boleh menyebutkan orang tanpa ada bukti, tapi dirasakan oleh masyarakat dengan analisa logika dari berbagai sudut, yang mana juga Pak Hotman Paris menanyakan bahwa Harun Masiku tak sekaya aku misalnya, maksudnya yang disampaikan oleh Hotman Paris menanyakan kepada para narasumber, apakah Harun Masiku ada yang membiayai? Kan dia tak sekaya saya, kata Hotman di acara tersebut. Jelaslah ini menunjukkan bahwa logika tidak bisa menerima dengan waktu yang sangat panjang, kemudian pelarian Harun Masiku sampai saat ini tidak diketemukan, dan jika diketemukan mungkin akan mendatangkan gempa di bidang hukum yang mungkin gempanya skala Richternya adalah besar. Jadi ini adalah lingkaran setan dalam penegakan hukum di negeri ini. Tentunya seorang presiden adalah orang yang mempunyai kekuasaan penuh di negeri ini. Dia memang tidak bisa mengintervensi jalannya proses hukum, akan tetapi bisa mendorong agar penegak hukum bisa menegakkan hukum seadil-adilnya. Tentunya ada pertanyaan di masyarakat, banyak acara di media mainstream termasuk
TV One, Metro TV, Kompas TV, dan lain sebagainya, CNN, dan lain sebagainya, yang menanyakan dalam acara masing-masing, menanyakannya adalah bagaimana cita-cita revolusi mental yang justru saat ini tidak dirasakan perubahan yang sangat signifikan dalam mental para pejabat dan para pengelola negeri ini. Tentunya sekali lagi banyak orang yang menggunakan retorika-retorika mulia, retorika-retorika bagus, ucapan-ucapan bagus, tapi yang kita rasakan tidak sama dengan retorika-retorika yang ada. Tentunya jika kita masyarakatnya sudah tidak primordial, tidak feodal dalam mempraktekkan kehidupan berbangsa ini, setidaknya kita bisa lepas dari KKN, dari mental yang terdegradasi dan lain sebagainya. Saya memberi kesimpulan sendiri pada pribadi saya ya. Semuanya kedaulatan negeri ini adalah di rakyat. Dan rakyat ini sekarang belum berdaulat. Karena rakyatnya masih terfokus dalam polarisasi ketokohan. Di mana kalau saya sudah cinta tokoh ini, maka salahnya jadi benar. Kalau saya sudah tidak sepaham dengan tokoh yang lain, benarnya jadi salah. Inilah yang kurang sehat di negeri ini. Jadi saya kira jika lingkaran setan ini pengen dilepaskan oleh kita semua, maka budaya feodal, budaya primordial harus dilepaskan. Karena dengan melepaskan budaya primordial dan feodal, maka kita akan terbuka mata hati kita. Kita akan menjalankan praktek bernegara sesuai undang-undang yang ada dan tidak melihat siapapun, apakah identitasnya, apakah kedudukannya, apakah jabatannya, dan lain sebagainya. Karena kita saat ini ambigu. Ambigunya di mana? Jika kita sudah senang misalnya ya, katakanlah senang ulama misalnya, yang mana ulama proporsinya adalah penasehat umat, bahkan termasuk penasehat pejabat, kadang-kadang ada yang ditarik kepada kekuasaan, dan di situ bukannya mengingatkan, tapi justru apa? Justru ada bargaining yang membuat dukungan. Dan orang yang mengkritik nanti dianggap kebencian, dianggap sakit hati, dianggap hasut, dan lain sebagainya. Menggunakan dalil agama untuk menutupi kesalahannya. Di satu sisi lagi, yang namanya public figure, yang namanya pejabat publik, entah itu ulama, entah itu teknokrat, entah itu akademisi, jika sudah masuk ke ranah publik, dirinya sudah difasilitasi oleh negara, diberi gaji, diberi kewenangan, dan lain sebagainya, tapi kitanya juga bermasalah. Kita sami'na wa ata'na yang kebablasan. Mereka dilindungi kekuasaan, mereka dilingkari kekuasaan, diberi wewenang yang luas, kemudian ada hal-hal yang salah karena kita menganggap bahwa dia ulama, maka kita tidak boleh mengkritisi oleh para pengikut-pengikutnya yang benar-benar fanatik. Jadi fanatisme, feodalisme, kemudian primordial kita, sejatinya itulah yang menyebabkan negara ini terus berputar dalam lingkaran setan. Aktivisnya di bargaining juga mau, yang seharusnya mengkritik akhirnya jadi pemuja. Lah inilah yang memprihatinkan di negeri ini. Kita sekali lagi berharap kepada Anies Baswedan, bukan karena Anies Baswedannya, tapi cobalah berikan kesempatan kepada orang lain, karena saat ini kekuasaan menganggap dalam acara pidato kepresidenan, dalam acara apapun, seolah-olah ada pesan bahwa negeri ini bisa dikelola dengan meneruskan apa yang dilakukan saat ini. Padahal
kalau kita rasakan adalah jauh panggang dari api. Sekali lagi, banyak stakeholder di negeri ini yang tidak sesuai proporsinya. Bagaimana lembaga-lembaga, baik lembaga survei maupun media maupun siapapun, tidak memahami, mungkin paham tapi tidak menjalankan praktek demokrasi saat ini. Bukan saya itu benci atau marah dengan klaim bahwa kepuasan terhadap pemerintahan saat ini itu melampaui 70% lebih. Hanya saja menurut saya kurang pas, logikanya kurang pas. Pak Jokowi menjadi presiden mendapatkan suara kalau tidak salah 56% atau 54%. Pak Prabowo dulu mendapatkan berarti 40% sekian, 44 atau 46 lah ya. Tetapi klaim bahwa kekuasaan saat ini mendapatkan tingkat kepuasan kinerjanya sampai 70%, bahkan ada yang fantastis 80%, saya kira itu melampaui kehidupan demokrasi dengan dalil pendapatan suara pas waktu pencalonan presiden 2019 adalah tidak sampai, selisihnya tidak sampai 10%. Jadi ini perlu dikoreksi dan perlu integritas semua stakeholder yang ada di negeri ini. Bagaimana dengan Pak Saud yang dulunya adalah komisioner KPK, pimpinan KPK yang saat ini justru pesimis dan mempunyai harapan yang baru terhadap pemimpin yang nanti ke depan ada Anies Baswedan, dan karena Pak Saud menganggap mungkin karena yang dua ini adalah representatif dari kekuasaan saat ini, walaupun dua kandidat ini juga sedang mengalami problematik yang ada di internal masing-masing koalisi di kedua kandidat ini. Jadi saya kira kita harus jeli dan teliti, tolong janganlah ada kebencian dulu, kita samakan dulu tujuan, yaitu mencintai negeri ini dengan kejujuran, tidak ada kemunafikan. Jangan berdasarkan fanatisme. Saya kira mungkin Pak Saud juga jika ada kandidat lain selain Anies Baswedan, mungkin dia akan memperhitungkan. Jadi tuduhan-tuduhan kepada Anies Baswedan yang mana katanya intoleran, radikal, bagaimana Pak Saud itu, mohon maaf, Pak Saud itu mohon maaf sepertinya ya, itu kan beda keyakinan dengan Anies Baswedan. Akan tetapi Pak Saud adalah ini merujuk kepada mencintai kebangsaan, bukan ada kepentingan pribadi atau apa, karena kita tahu bahwa negara ini Bhinneka Tunggal Ika. Siapapun yang mengikuti proses prosedur perjalanan pengelolaan negeri ini yang kita sudah sepakati, maka tolonglah tuduhan-tuduhan negatif kepada orang lain yang tidak sepemahaman dengan kekuasaan, tolong jangan sampai ada tuduhan-tuduhan negatif. Semoga kita semuanya terus bisa mengoreksi diri kita, apakah kita mencintai tokoh kita berdasarkan fanatisme dan kebencian, atau memang benar-benar mencintai negeri ini, pengen ada perbaikan untuk anak keturunan kita, untuk anak generasi penerus kita. Jangan sampai kita saat ini nyaman, tapi generasi penerus kita yang akan menanggung semua kerusakan-kerusakan dari sebelumnya. Saya kira semoga negara ini tetap dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan catatan ada ikhtiar dan ada kemauan usaha dari kita untuk memperbaiki diri dan negeri ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu a'lam. Jadi sekali lagi, kita tidak ada kebencian kepada siapapun, justru kita ingin mencintai negeri ini dengan sepenuh hati. Jangan sampai kepentingan politik, kepentingan kekuasaan pribadi mengorbankan kepentingan bangsa ini. Karena kita sudah sangat kenyang diberi tontonan-tontonan yang menunjukkan banyak politisi di negeri ini menunjukkan mencari kekuasaan pribadi dan golongan masing-masing. Mencintai negeri ini tanpa syarat,
mencintai negeri ini wajib tanpa syarat. Tidak harus jadi penguasa dulu, tidak harus jadi pemimpin dulu di negeri ini. Kita jadi rakyat pun bisa berkontribusi yang terbaik untuk negeri ini. Jadi sekali lagi, marilah kita bersihkan hati kita masing-masing. Jangan sampai ada pemahaman bahwa yang saya lakukan adalah yang terbaik dan orang lain tidak mampu. Itulah sumber kerusakan, sumber kesewenang-wenangan, sumber negatif. Karena dengan kita tidak mempercayai orang lain berbuat baik, maka kita sesungguhnya kita sudah sombong, sudah takabur, sudah ujub, penyakitnya setan semua itu. Jadi kita wajib hukumnya mencintai negeri ini tanpa syarat dan tidak usah menganggap bahwa kita yang paling baik. Berikan kesempatan orang lain, berikan kesempatan elemen bangsa ini untuk mengelola negeri ini. Saya kira semua elemen bangsa ini mencintai negeri ini. Hanya saja ada yang diselipi sifat kemunafikan, ada yang memang ikhlas mencintai negeri ini. Semoga bermanfaat. Selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita jadi makin ketakutan ini loh. Japri aja Bang, Japri. Pak Hendri gimana? Apa? 3 tahun menghilang. Ya. Menurut Anda siapa yang membiayai Yang membiayai. Harun Masiku ini? Ada Bang yang membiayai Bang. Ada. Enggak, saya tanya itu kira-kira menurut Abang ada yang membiayai. Bang, Anda yang ahli analisa, aku kan cuma host. begini, Jawabannya Bang, apa? Kalau 3 tahun, kalau dia punya pohon duit mungkin ya itu aman-aman aja gitu. Benar, kalau punya pohon duit. Kalau punya pohon duit, tapi kalau tidak punya pohon duit kan dia mau makan dari mana kan? Sementara dia, saya dengar dia coba dulu staf legal biasa, buka kantor pengacara, kurang laku. Jadi diduga memang tidak punya finansial yang kuat. Iya Bang. Gimana tuh Bang hidupnya kira-kira? Kalau nggak ada yang menghidupi tuh kira-kira kan? Jadi menurut Anda ada yang menghidupi? Pasti, tapi gua- siapa? Enggak, kalau saya iyain melanggar hukum kan saya tuh? Enggak. Pasti ada Karena yang sebut membiayai. Iya, ya enggak. Itu menurut saya sih pasti ada yang membantu lah. Ya. Dan ini agak melenceng, orang Indonesia tuh suka membantu Bang. World Sedekah. Giving Index, Indonesia tuh nomor 1 di dunia. Jadi menurut Anda apakah Harun Masiku itu adalah kotak Pandora membongkar rahasia? Kalau dari sequence yang sebelumnya kan ada yang tertangkap, komisioner KPU ya kalau nggak salah kan. Terus kemudian ada Ada orang partai juga oknumnya, 1 orang. terus kemudian kata Bang Praswat tadi kan ada yang tertangkap di Blok M, terdeteksi di Blok M kemudian tidak ada dan lain-lain. Tapi Pak Saud kan bisa aja.